Nah, jadi seperti yang dibilang kalau gampangnya gini, kalau kita mulai menulis sustainability report menurut GRI standar, maka kan kita harus mulai menulis itu di G2. Kalau G2 udah selesai, maka kita menulis G3 gitu. Kalau dulu kan 103 tidak terlalu kelihatan, maka sekarang G3 ada secara khusus. Selamat datang di Asosiasi Emiten Indonesia Academy. Berjumpa lagi dengan saya, Henry Julius Wijaya, Country Program Manager dari Global Reporting Initiative. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang tentang standar GRI terbaru, yaitu GRI Standard 2021. Pada kesempatan sebelumnya, kita telah membedah GRI Standards terbaru khususnya untuk standar G1 dan G2. Maka pada kesempatan kali ini, kita kedatangan Ibu Lani Harijanti, Regional Program Manager ASEAN untuk Global Reporting Initiative. Beliau akan membantu kita semua untuk memahami secara mendasar dan juga komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan standar GRI G3 sekaligus struktur dan bagaimana organisasi dapat menggunakan standar G3 ini dalam pelaporan sustainability-nya. Karena itu, tanpa menunggu lagi, saya akan undang Ibu Lani pagi ini. Ibu Lani, apa kabar? Baik, terima kasih atas undangannya Pak Henry, teman-teman AEI. Terima kasih banyak Bu Lani sudah hadir pada kesempatan ini untuk berbagi bersama kita semua tentang standar GRI G3. Bila kemarin Bu Lani kita sudah membahas tentang G1 dan G2 yang terkait dengan pengungkapan umum dan juga landasan pelaporan berkelanjutan, maka saat ini untuk G3 Bu Lani, boleh dijelaskan nggak apa isi dari standar G3 ini? Jadi memang ada sedikit perubahan yang baru dari Universal Standard 2021. Kalau dulu kita menyebutnya GRI 103 atau GRI 103, sekarang disebutnya G3. Seperti itu aja. Nah, kalau dulu pakai nama Management Approach, nah sekarang kita menyebutnya sebagai G3 itu untuk isu materiality. Kira-kira seperti itu perubahan mendasarnya Mas Hendri. Oke, kalau demikian Bu Lani, selain perubahan mendasar tadi, apakah ada struktur baru dari G3 ini? Kira-kira struktur baru atau revisi terbaru yang seperti apa Bu yang ada di G3 ini? Ya, nah jadi kalau di periode yang sebelumnya, versi yang sebelumnya untuk standar GRI, untuk GRI 103 itu memang menempel ke topik spesifik standar. Secara prinsip masih tetap sama, cuman sekarang codingnya menjadi G3-3 yang menempel ke setiap topik standar. Nah, kalau kemarin materiality itu jatuhnya di GRI 102, maka sekarang semua isu terkait materiality topik jatuhnya di G3. Nah, kita bisa mulai dengan G3 step 1 yang membahas terkait bagaimana proses menyusun topik prioritas atau topik materialnya. Dan kemudian G3 step 2 itu terkait dengan daftarnya dan perubahannya dari masa ke masa pelaporan. Kemudian G3 step 3 hampir sama, sebetulnya sama persis dengan manajemen approach yang lalu. Hanya ada sedikit tambahan. Kalau kemarin apa yang dilaporkan, kalau sekarang sangat-sangat detail bahwa yang diminta adalah melaporkan terkait impact atau dampak, dan itu memang yang diharapkan dampak yang sudah terjadi dan dampak yang berpotensi terjadi. Jadi itu perubahan mendasarnya. Nah, saya kebetulan sudah sering ya berdua dengan Bu Lani menjelaskan tentang GRI Standards dan saya yakin Bu Lani juga sudah mempersiapkan slide ya Bu Lani ya. Ya, Boleh di-share Bu Lani mungkin boleh. slide-nya ya, supaya para hadirin sekalian di sini bisa melihat langsung struktur GRI Standards yang terbaru ini seperti apa dan G3-nya seperti apa. Mungkin selanjutnya ya, Bu Lani ya. Ya, betul. Nah, ini ya Bu ya, standar GRI G3 ya Bu. Betul. Jadi memang sesuai dengan judulnya, ini semua terkait dengan
topik material. Intinya topik material ya Bu ya, Betul. G3. Oke, tadi juga Bu Lani menjelaskan standar GRI G3 ini juga memberikan petunjuk bagi perusahaan untuk tadi menentukan dampak ya Bu ya, Hmm. dampak aktual maupun dampak yang potensial. Mungkin boleh di next selanjutnya. Nah, di sini mungkin kita bisa melihat bagaimana ini digambarkan ya Bu Lani ya. Mungkin bisa dijelaskan Bu gimana nih cara menentukan dampak ya dengan standar G3 ini. Ya, jadi memang salah satu kunci dari topik material, pemilihan topik material, maka di G3 itu kita mengajukan metodologinya untuk sampai kepada topik material. Nah, kalau dilihat di sini ada sekitar 4 step sebelum kita sampai ke topik material, maka biasanya kita menganjurkan langkah pertama adalah kita harus paham benar dengan konteks organisasi, kemudian baru menuju ke identifikasi, saya sering bilangnya daftar panjang dari topik material, kemudian kita melakukan kajian lebih mendalam lagi tentang mana yang paling signifikan, kemudian di langkah keempat adalah dites, harus diuji, apakah betul topik tersebut material atau tidak. Baru kita akan berakhir dengan daftar material topik kita yang paling final, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita bisa lihat di lebih lanjut, ini akan terlihat lebih jelas bagaimana step by step untuk melakukan analisa material. Oke, terima kasih Bu Lani. Tadi berarti Ibu Lani sudah menjelaskan ya, di G3 itu ada semacam roadmap untuk mengukur atau mengidentifikasi dampak perusahaan. Nah, ini saya masih penasaran Bu Lani, tentang bagaimana sih bagan tadi yang Ibu Lani perlihatkan itu diterjemahkan ke dalam step by step supaya perusahaan bisa menjalankannya secara operasional. Mungkin boleh Bu Lani dijelaskan. Boleh, oke. Nah, jadi sesuai dengan bagan yang di slide sebelumnya, tahap pertama adalah memahami konteks sustainability dari organisasi. Nah, ada beberapa parameter yang dianjurkan oleh GRI supaya kita paham lebih baik tentang apa sih yang disebut dengan konteks sustainability dari organisasi. Kalau kita lihat di slide ini, nomor satu adalah yang diharapkan kita paham betul dengan relasi bisnis yang kita punyai atau yang ada sekarang. Jadi dari level rantai nilai kita, mitra bisnis kita, kalau kita punya joint venture, kalau kita punya subsidiary, kemudian bahkan sampai ke dalam rantai distribusi sampai ujung dari rantai nilai tersebut. Nah, itu kita harus paham betul sebetulnya seperti apa sehingga kita akan mulai bisa memetakan siapa dan bagaimana keterkaitan dengan kegiatan bisnis kita. Nah, yang kedua, jadi kalau tadi tentang relasi bisnis kita seperti apa, untuk paham sustainability konteks, maka kita harus melihat lagi ke keseluruhan kegiatan yang dimiliki oleh organisasi. Dari visi misi, kemudian dari strategi bisnisnya, kemudian produk dan jasa yang dimiliki. Nah, yang diingatkan oleh G3 strip 1 adalah tolong juga dicek aspirasi-aspirasi dari pekerja dan karyawan. Ada fokus tertentu terhadap pekerja, karena kan memang model bisnis sekarang banyak yang karyawannya sedikit tetapi impact atau subkontraktor pekerjanya itu besar. Jadi memang pekerja harus dipertimbangkan aspirasi mereka dan tentu saja masyarakat umum terutama yang dekat dan mereka yang berpotensi terdampak dan yang tidak boleh lupa ada kelompok-kelompok minoritas yang sebetulnya harus mulai dijaring. Nah, itu yang disebut dengan memulai memahami konteks sustainability dari sebuah organisasi. Nah, yang terakhir yang disebut sustainability konteks batasannya adalah dampak dari organisasi terhadap lingkungan hidup, perekonomian, masyarakat, dan tentu saja dampaknya terhadap penghormatan hak asasi manusia. Nah, kalau pusing sustainability konteks itu seperti apa, salah satu yang bisa dilihat adalah undang-undang dan peraturan. Karena kita percaya undang-undang dan peraturan yang dibuat itu memang disiapkan untuk membantu mengurangi atau menjaga supaya dampak buruknya itu tidak besar atau bahkan tidak ada. Nah, jadi itu salah satu beberapa cara untuk memahami konteks sustainability dari organisasi. Oke, baiklah Ibu Lani. Terima kasih banyak. Nah, kalau tadi kita sudah melihat ya bagaimana kita
pada langkah pertama harus memahami terlebih dahulu konteks sustainability, maka langkah kedua nih, kalau tadi saya lihat dari bagannya Bulani, kita harus mulai melakukan identifikasi dampak ya, baik aktual maupun potensial. Nah, mungkin di sini boleh nggak Ibu Lani jelaskan bagaimana ini diterjemahkan dalam aksi dalam penulisan sustainability reporting? Oke. Jadi kalau kita udah paham benar konteks sustainability organisasi kita apa, sejauh mana, dari kegiatan yang mana yang memberikan dampak positif atau negatif, kemudian apakah parameter peraturannya seperti apa, ataupun standar-standar intergovernment misalnya seperti ISO dan segalanya itu. Nah, kemudian kan kita udah mulai punya gambaran nih. Nah, maka yang harus dipertimbangkan lagi adalah mulai memetakan apakah kita punya dampak yang bersifat negatif ataukah bersifat positif. Kemudian kita mulai memetakan apakah dampak itu sifatnya jangka panjang atau jangka pendek. Nah, kemudian sengaja atau tidak sengaja terjadinya dampak tersebut. Dan yang paling terakhir, apakah dampak tersebut bisa diputar balik atau benar-benar nggak bisa diputar balik sehingga ya dampaknya akan stay atau akan jalan terus. Nah, itu yang pertama untuk mengidentifikasi. Nah, dari mana cara mengidentifikasinya? Kita menganjurkan nomor satu melihat dampak kita terhadap ESG yang sekarang udah mulai populer tuh ya. ESG itu apa ya? Yang tadi itu disebut ekonomi, sosial, masyarakat, dan hak asasi manusia. Nah, kemudian dari mana lagi kita tahu dampak? Bisa dilihat dari laporan audit, itu biasanya muncul. Dari assessment compliance, misalnya audit ISO, compliance terhadap undang-undang. Kemudian bisa dari inspeksi internal, misalnya checking K3 di dalam perusahaan sendiri. Bisa juga dari karena mengisi peraturan-peraturan dari negara. Nah, mengidentifikasi dari dampak dari mana lagi? Dari kegiatan relasi bisnis kita, itu bisa dipetakan. Kemudian kalau kita punya grievance mechanism, itu biasanya juga bisa ketemu tuh, apa sih sebetulnya dampak kita. Nah, yang lainnya kalau teman-teman emiten sudah melakukan risk management, maka enterprise risk management adalah salah satu cara yang baik untuk mengidentifikasi dampak. Cuman kalau kita melakukan yang namanya enterprise risk management, memang harus memasukkan komponen atau konsideran lingkungan, sosial, dan perekonomian. Bukan cuma tentang profit. Dan yang lainnya ya external resources. Kalau ada koran bilang, oh ternyata bisnis ini punya dampak seperti apa, nah itu mungkin bisa menjadi pertimbangan. Nah, catatan dari GRI adalah terkait negative impact. Jadi memang ada kekhususan tentang dampak yang negatif. Yang harus diperhatikan adalah apakah organisasi baik dari kegiatannya ataupun dari relasi bisnisnya mempunyai dampak negatif. Nah, sifatnya ini seperti apa? Apakah organisasi menjadi penyebab langsung ataukah berkontribusi itu misalnya karena mitra bisnisnya melakukan apa dan itu pengerjaannya karena kontrak kerja kita, berarti berkontribusi. Directly link atau langsung memang terkait dengan negatif impact tersebut. Kemudian negatif impact yang paling terakhir adalah kita lalai atau tidak segera merespon dari dampak negatif tersebut. Nah, terkait negatif impact, maka salah satu yang harus dijelaskan dengan baik adalah seberapa jauh organisasi merespon terhadap dampak negatif itu, kemudian menjelaskan sebetulnya seberapa besar sih pertanggungjawabannya, dan apakah sudah ada upaya-upaya remediasi. Oke, terima kasih Bu Lani. Berarti kalau kita sudah mengidentifikasi dampak, berarti sekarang perusahaan juga harus mulai melakukan pengukuran ya Bu ya, sejauh mana dampaknya signifikan dan yang mana yang harus diprioritaskan ya Bu ya. Karena kan nggak semua ditulis ya di dalam sustainability report. Nah mungkin boleh Bu, next step-nya ini dijelaskan nih, proses prioritisasi ini seperti apa. Silahkan, mungkin next selanjutnya. Ya. Ya, jadi di tahap 3 kita memang mengkaji seberapa seberapa signifikan atau bermaknanyakah dari dampak tersebut. Maka memang harus analisanya bersifat kuantitatif dan kualitatif. Jadi harus jelas dasarnya seperti apa. Nah, dalam mengukur signifikan atau makna seberapa besar dari dampak tersebut, ada dua tolak ukur yang paling besar dari GRI yang usulkan, yaitu satu,
tingkat keparahannya, dan kedua tingkat kemungkinan terjadinya atau likelihood-nya. Nah, kalau di tingkat keparahannya itu kita lihat dari scale, jadi seberapa beratnya kah dampak ini, kemudian apakah ini sudah terjadi atau akan terjadi atau berpotensi terjadi. Kemudian kita lihat setelah skalanya berat atau tidak berat, kita melihat scope, seberapa luaskahnya dampak ini, satu orang yang terdampak kah, satu desa yang terdampak kah, ataukah lebih luas lagi. Nah, kemudian sifat dari dampak itu akan dicek apakah ini adalah mempunyai karakteristik yang tidak bisa dipulihkan atau irremediable character. Jadi susah sekali untuk ditangkal atau susah sekali untuk diperbaiki sehingga mengurangi bahaya yang terjadi, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk likelihood, untuk kemungkinan terjadinya, maka kita pun juga menganjurkan perusahaan untuk menjelaskan. Pada saat perusahaan bilang, oh dampak ini kemungkinan terjadinya gede, misalnya seperti itu. Nah, itu harus dijelaskan. Maksudnya itu seperti apa? Oh, kemungkinan terjadinya misalnya 10% dalam terjadi. Atau misalnya, oh ini mungkin terjadinya 5 tahun sekali, misalnya kayak siklus banjir besar di Jakarta gitu kan ya. 5 tahun sekali kemungkinan akan terjadi. Nah, jadi harus jelas tuh pada saat kita bilang mungkin terjadi atau tidak mungkin terjadi, tolong dijelaskan parameternya. Nah, kalau untuk dampak terkait ada dampak terkait pelanggaran hak asasi manusia, maka tidak mungkin bukan konsideran, tetapi yang menjadi konsideran utama adalah tingkat beratnya dari dampak tersebut. Nah, kalau kita lihat di berikutnya di step 4, maka di step 4 itu kita udah menuju ke prioritisasi. Jadi kalau kita biasa udah menggunakan GRI standar, inilah yang disebut analisa material di tahap akhirnya. Nah, kalau di dalam analisa material ini, maka yang diminta adalah kita menentukan, jadi yang disebut material menurut perusahaan itu apa? Apakah karena memerlukan resources yang besar, perlu dana yang besar, perlu orang yang banyak, atau ada benchmarking yang lain, misalnya dampaknya besar gitu terhadap operasional perusahaan. Misalnya kalau ini terjadi, biasanya yang sering itu K3 ya, kalau ada kematian ataupun kecelakaan yang berat kan operasional langsung berhenti itu. Nah, jadi harus jelas threshold-nya itu di mana pada saat kita menentukan oh ini prioritas tinggi, ini prioritas rendah. Nah, kemudian diuji. Yang dimaksud dengan diuji itu seperti apa? Jadi diuji itu bisa dicek dari oh ternyata organisasi sejenis menganggap ini juga penting gitu kan ya. Atau oh karena expert bilang penting. Oh ada penelitian yang menunjukkan bahwa itu penting. Dan yang tidak boleh lupa pada tahap prioritisasi harus ada level persetujuan dari direksi. Kemudian yang terakhir, yang paling penting karena kita lagi berbicara tentang sustainability report, maka semua topik material ini dan semua analisa terkait dampak pada akhirnya memang harus dituliskan. Jadi apa yang menjadi analisa material itu yang biasanya setelah kita punya sekian banyak topik material, setelah kelihatan threshold-nya di mana, kemudian mana 1, 2, 3, 4, maka yang terakhir yang dibahas adalah mana yang mau dilapor. Kira-kira seperti itu. Oke, nah Bu Lani, kalau tadi kita bicara tentang topik material ya menjadi prioritas, pertanyaan saya berikutnya adalah saat ini GRI Standards memiliki yang disebut sebagai sektor standard ya Bu ya. Nah, apakah sektor standard ini memang berisi topik-topik yang dianggap material? Betul, jadi GRI sedang menyiapkan hampir 40 sektoral standar. Saat ini yang sudah keluar yang oil and gas akan diharapkan berlaku mulai 2023. Kemudian yang akan datang di pertengahan Maret ini tentang sektor batubara. Akhir tahun ini mungkin yang agriculture. Nah, kalau kita lihat jadi posisinya di mana nih? Ini kan kayaknya hampir mirip dengan topik standar yang 31 itu sekarang dari GRI. Bedanya di mana? Gampangnya seperti ini. Pada saat kita melakukan analisa konteks sustainability organisasi, tolong ini dibuka sektoral standarnya. Jadi di sini sudah ada 22 pilihan topik standar yang dianggap material berdasarkan sektornya. Nah, ini kita sampai di 22 karena memang berdasarkan diskusi dengan
para pelaku organisasi oil and gas, kemudian expert, kemudian juga akademisi, sehingga ini memang dianggap topik-topik yang harusnya menjadi material. Nah, cuman kan memang kadang-kadang ada perusahaan yang besar, ada perusahaan yang kecil, kemudian model bisnisnya seperti apa, sehingga mungkin tidak semua 22-nya ini menjadi material untuk perusahaan tersebut. Nah, kalau tidak ada yang tidak material seperti apa, maka kalau ada yang tidak material, menurut GRI adalah dijelaskan mana yang menjadi tidak material dari topik ini. Biasanya kita ada kayak GRI Content Index, maka di dalam GRI Content Index diharapkan semua yang di dalam sektor standar masih muncul dalam daftar panjang GRI Content Index, hanya saja mana yang menjadi tidak material tinggal ditambahkan keterangan bahwa itu tidak material, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, Bu, belakangan ini juga kita seringkali mendengar konsep ya, Bu ya, Oh, konsep. yang disebut sebagai double Oh ya. materiality ya. Nah, ini apa ya, Bu, bedanya dengan yang tadi Ibu jelaskan? Sebetulnya sama. Jadi ini adalah kerangka berpikir kita. Pada saat kita melakukan analisa impact, maka GRI berharap teman-teman pengguna GRI standar nomor 1 berpikir dampak saya keluar itu seperti apa. Jadi keluar dulu yang dianalisa, baru kita menganalisa ke dalam dampak kepada saya seperti apa. Itulah sebetulnya yang secara sederhana untuk memahami apa sih yang disebut double materiality. Jadi keluar baru ke dalam. Itu menurut GRI. Nah, sebetulnya konsep double materiality ini sangat-sangat didukung terutama oleh EU. EU karena sedang menyusun disclosure aturan disclosure juga. Jadi kalau menurut EU yang disebut double materiality adalah financial materiality dan impact materiality. Jadi in prinsip sama. Impact materiality itu keluar ke lingkungan sosial dan ke perekonomian, kemudian ke dalam berarti menjadi financial material atau enggak. In prinsip seperti itu. Untuk SDG juga kira-kira sama. Jadi impact kita kepada SDG itu apa, impact SDG kepada kita itu apa, kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Bu Lani. Nah, sekarang mungkin boleh nggak Bu Lani kita go through ke dalam GRI disclosure yang G3 tadi ya, satu persatu. Saya tadi sudah lihat nih, Bu Lani sudah menyiapkan ya, satu-satu nih, isinya apa sih di GRI G3 ini? Nah, silakan Bu Lani. Nah, jadi seperti yang dibilang kalau di gampangnya gini, kalau kita mulai menulis sustainability report menurut GRI standar, maka kan kita harus mulai menulis itu di G2. Kalau G2 udah selesai, maka kita menulis G3 gitu. Kalau dulu kan 103 tidak terlalu kelihatan, maka sekarang G3 ada secara khusus. Maka G31 itu berdiri sendiri sesudah G2. Kenapa berdiri sendiri? Karena G31 sebetulnya sama dengan GRI 102 yang menjelaskan tentang analisa materialitas. Jadi itu pindah ke komponen G3-1. Nah, di sini sangat detail diminta penjelasannya. Jadi tolong dijelaskan prosesnya menuju topik material. Identifikasinya seperti apa, exercise prioritasnya seperti apa. Kemudian jangan lupa tolong diperjelas juga siapa stakeholder ataupun tenaga ahli yang di-engage. Itu untuk G1-nya. Oke. Kemudian yang berikutnya untuk disclosure G2 ini sebetulnya sederhana. Kita kan pasti topik material. Nah, sedikit berbeda kalau dulu kita melihat ada tabel tuh kan ya. Buat teman-teman GRI tidak mengunci mau tampilan topik materialnya seperti apa, pakai tabel matriks yang seperti dulu boleh, cuman daftar aja boleh, yang penting jelas level prioritasnya. Nah, yang catatannya tolong dijelaskan di G3 step 2 ini perubahannya. Jadi kalau tahun lalu ke tahun ini ada perubahan atau enggak, seperti itu. Nah, yang terakhir G3 step 3 ini persis sama dengan management approach. Hanya bedanya, jadi kalau misalnya nih kita bilang emisi adalah material topik, maka tolong dijelaskan. Ini adalah dampak aktual atau dampak potensial, jadi belum terjadi, sifatnya positif atau negatif. Kemudian ini dampaknya kepada siapa, lingkungan hidupkah, orangkah, atau human rights kah, misalnya seperti itu. Nah, kemudian yang poin B, tolong dijelaskan
ini emisinya ini karena apa misalnya? Oh, karena kegiatan perusahaan, oh karena relasi bisnis kita, atau karena apa? Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian poin ketiga, nah ini mulai persis sama dengan 103. Kebijakannya apa, komitmennya apa terkait emisi, kalau kita ngomong tentang material topiknya emisi ya. Nah, kebijakannya apa, komitmennya apa. Kemudian poin D, tolong dijelaskan apa yang dilakukan untuk mengadres isu itu. Baru yang poin E, progresnya. Jadi apakah semua aksinya itu efektif atau tidak, kira-kira seperti itu. Nah, terus yang poin F, jadi setiap material topik tolong juga ditambahkan stakeholdernya paham nggak apa yang sudah dikerjakan. Dan kemudian apa kata stakeholder berdasarkan hasil diskusi dengan teman-teman organisasi. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Bu Lani. Jadi tadi semua proses itu bisa diterjemahkan ya Bu ya dan ditulis dengan standar G3-1 sampai G3-3 ya Bu ya. Betul. Oke. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Nah, kalau dengan struktur GRI yang terbaru ini Bu Lani, apakah pernyataan atau klaim yang dibuat perusahaan ketika menggunakan standar ini masih sama dengan yang dulu. Jadi kalau yang dulu kan ada yang namanya in accordance gitu ya, compliance. Nah, sekarang itu apa ya Bu ya? Pernyataan yang bisa digunakan oleh perusahaan kalau dia menggunakan GRI standards dalam laporannya. Silahkan. Jadi untuk pernyataannya ada sedikit perubahan. Nomor 1, istilah core komprehensif hilang. Nomor 2, di mana meletakkan pernyataan ini, maka semua pernyataan ditaruh di atas dari GRI Content Index. Utamanya di sebelah situ menurut G3. Nah, kemudian apalagi yang berubah dari pernyataan ini? Sekarang pernyataannya cuma 2, yaitu in accordance with GRI standard atau with reference to GRI standard. Jadi cuma 2 ya, in accordance atau with reference. Nah, kenapa core ataupun komprehensif hilang? Jadi in prinsip yang disebut in accordance berarti gampangnya kalau zaman dulu comprehensive approach, kira-kira seperti itu. Jadi in accordance itu komprehensif, maknanya apa? Kita tahu kalau melaporkan emisi ada 7 sub disclosure. Skop 1, skop 2, skop 3, intensitas, kemudian pengurangan, kemudian zat pendingin, dan terakhir ada zat-zat polutan. Nah, dengan perubahan ini apa yang maknanya? Maknanya adalah di dalam GRI Content Index, kalau kita memilih in accordance with GRI standard berarti tentang emisi 3051 sampai 7 harus muncul di dalam content index. Kalau kita bilang skop 3 kita belum ngukur, seperti apa? Jadi di dalam konteks content index skop 3 tetap muncul, hanya ditulis kami belum mengukur skop 3 pada periode pelaporan ini. Dengan demikian sudah cukup menjadi in accordance with GRI standard. Tapi kalau karena tidak mengukur skop 3 kemudian dari GRI content index-nya itu hilang, maka itu menjadi with reference to GRI standard. Karena ada yang hilang dari laporan. Nah, in prinsip seperti ini. Terus yang terakhir, kalau dulu tidak, dalam tanda kutip tidak wajib, maka sekarang kita sangat berharap teman-teman yang menggunakan GRI standard untuk memberitahu GRI bahwa sudah menggunakan GRI standard. Jadi diminta untuk email. Kira-kira seperti itu, Mas Hendri. Oke, terima kasih banyak Bu Lani untuk bincang-bincang kita pada kesempatan ini ya, yang dimana kita sudah benar-benar membedah langsung standar GRI G3. Terima kasih Bu Lani untuk kehadirannya pada kesempatan ini dan juga kepada para hadirin sekalian. Kita akan berjumpa lagi di AEI Academy pada kesempatan mendatang yang tentunya akan semakin membedah GRI Standards, khususnya standar yang terkait dengan topik-topik ekonomi, lingkungan, dan sosial. Atas perhatian rekan-rekan sekalian, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan mendatang.